Ketahuilah bahwa ketika kita mengikuti sebuah majelis ilmu, itu sesungguhnya Allah sedang memberikan kepada kita sekian banyak fadilah dan keutamaannya. Karena sungguh sangat mulia orang-orang yang berada di majelis ilmu. Orang-orang yang berada di majelis ilmu adalah orang-orang yang akan dimudahkan baginya jalan menuju surga Allah. Dalam hadis dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahalallahu lahu tariqan ilal jannah." Barang siapa yang menempuh satu jalan di mana tujuannya adalah untuk mendapatkan ilmu, maka Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surga. Surga itu perlu iman, dan mendapatkan surga itu perlu ilmu. Maka di majelis ilmulah kita bisa menumbuhkan iman kita, dan di majelis ilmulah kita bisa mendapatkan ilmu pengetahuan. Maka sering-seringlah menghadiri majelis yang bisa menambah iman kita dan juga bisa menambah ilmu, agar surga Allah itu benar-benar semakin dekat dengan kita bersama. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajma'in wa ba'd. 91,1 FM Radio Robbani, Merajut Ilmu dan Peradaban, Generasi Robbani dan pemirsa KMTV dimanapun Anda bisa menyimak siaran kita di kesempatan malam hari ini. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita mohonkan selawat ini tersambungkan selalu kepada seluruh keluarga beliau, kepada para sahabat, dan juga tentunya kepada orang-orang yang senantiasa istiqomah menjalankan ajaran dan sunnah-sunnah beliau hingga hari kiamat kelak. Taib, Generasi Robbani dan pemirsa KMTV juga sahabat Pondasi, kita kembali di Pondasi Podcast Dakwah Islami untuk edisi ke-12 atau episode ke-12. Dan Alhamdulillah guru kita sudah berkesempatan hadir di studio, yakninya Ustadz Dr. Helmi Basri LCMA Hafizahullah Ta'ala. Kita sapa dulu beliau. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Ustadz? Alhamdulillah. Jazakallah khair Ustadz untuk waktunya di malam hari ini. Mudah-mudahan Allah selalu jaga antum Ustadz. Amin. Tapi Ustadz, kita berbicara dari waktu ke waktu. Podcast kita sudah sampai ke episode ke-12. Dan kali ini kita membahas suatu tema yang notabene-nya ini banyak beredar atau berseliweran di seluruh kaum muslimin, yaitu narasi-narasi yang tak serasi Ustadz. Ini seperti apa dan bagaimana nanti kita akan bahas selama 1 jam ke depan kurang lebih. Mungkin tidak semuanya bisa kita tuntas bahas ya, kita upayakan saja. Nah Ustadz, kita berbicara tentang narasi tak serasi ini. Sebelumnya kita akan awali dulu dengan satu pertanyaan atau satu kegelisahan para kaum muslimin mungkin. Sejauh mana sih sebenarnya Ustadz tanggung jawab kita atau sejauh mana pentingnya kita menjaga narasi atau ucapan ataupun sebuah ungkapan yang kita keluarkan atau kita lontarkan. Ini sejauh mana Ustadz? Sampai nanti banyak narasi-narasi yang tak serasi yang akhirnya dikonsumsi oleh seluruh kaum muslimin. Fadhal Ustadz. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Para pendengar, para pemirsa, ikhwah yang hadir di studio pada malam hari ini, kita kembali bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena sudah diizinkan kembali untuk bermajelis, untuk berbagi, untuk membicarakan satu tema yang kita beri nama dengan judulnya narasi yang tak serasi. Ada 3 hal yang selalu harus kita jaga dalam kehidupan kita ini. Yang pertama sekali adalah perkataan kita, yang kedua adalah perbuatan kita, dan yang ketiga adalah diamnya kita. Apabila kita ingin mencoba untuk mengungkapkan sesuatu, jaga baik-baik apa yang kita ucapkan. Sesuai apa tidak, benar apa tidak. Jangan-jangan ucapan kita adalah ucapan yang salah dan menimbulkan dosa. Begitu juga dengan perbuatan. Perbuatan kita harus jaga betul.
apakah yang kita lakukan itu merupakan satu perbuatan yang dapat dibenarkan oleh agama, oleh syariat, oleh sunnah Rasul, atau justru adalah sesuatu yang terlarang. Dan yang ketiga adalah diam. Diamnya kita saja itu bisa menimbulkan dosa. Kadang saat kita diam muncul pikiran-pikiran yang tidak baik. Ada semacam tulul amal, kalau dalam istilah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, panjang angan-angan itu kan berkhayal. Dia tidak melakukan apapun tapi berkhayal. Panjang angan-angan yang ternyata itu adalah menyebabkan satu kehancuran, dan Rasul tidak menginginkan umatnya untuk melakukan hal itu. Nah, kalau diam saja kita bisa menimbulkan dosa, apalagi kalau sudah berkata dan berucap. Yang akan kita ambil pada malam hari ini satu poin dari yang tiga itu, yaitu ucapan. Narasi itu kan sesuatu yang berawal dari ucapan. Jangan sampai narasi kita sembarangan. Narasi kita asal keluar saja dari mulut kita tanpa kita mencoba untuk mengetahui, mencari tahu apakah berakibat baik atau tidak. Saya ingin mengingatkan dengan ungkapan Ali ibn Abi Thalib. Dalam persoalan ini beliau mengatakan, wazinil kalama iza nataqta wa la takun sarsaran fi kulli wadin yakhtubu wahfaz lisanak wahtariz min lafzihi fal mar'u yaslamu bil lisani wa yu'tabu. Ini pesan yang luar biasa dari Ali ibn Abi Thalib radhiyallahu anhu terkait dengan narasi. Kita harus berhati-hati betul. Wazinil kalam iza nataqta. Timbang-timbang betul apa yang akan kamu ucapkan. Jangan asal ngomong. Wala takun sarsaran fi kulli wadin yakhtubu. Jangan kamu cerewet, jangan kamu banyak kali ngomongnya dalam setiap tempat, di setiap lembah, di setiap keadaan. Yakhtubu, ngomong. Semua diucapkan. Wahfaz lisanak wahtariz min lafzihi. Jagalah lisanmu, jagalah lidahmu, dan pilih-pilih lafaz apa yang akan diucapkan oleh lisanmu. Fal mar'u yaslamu bil lisani wa yu'tabu. Karena sesungguhnya seseorang itu selamat atau celakanya itu ditentukan juga oleh lisannya, oleh lidahnya. Pesan ini akan sangat nyambung dengan tema kita pada malam hari ini. Narasi yang tak serasi. Jangan sampai narasi-narasi yang terucap oleh kita, ungkapan-ungkapan yang kita ucapkan ternyata mendatangkan murka Allah, ternyata menimbulkan musibah-musibah dalam perjalanan agama umat manusia, dan itu semua nanti akan ada pertanggungjawabannya di akhirat kelak. Kalau kita lihat dari hadis-hadis Rasul, dari ayat-ayat, itu ternyata akan banyak sekali ayat-ayat dan hadis-hadis yang mengajak kita agar kita senantiasa menjaga lidah, menjaga hati, menjaga pandangan, karena semua itu adalah akan dipertanggungjawabkan. Dalam sebuah hadis dikatakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Orang muslim yang sebenarnya itu adalah ketika orang muslim yang lain selamat dari lidahnya dan tangannya. Jadi kalau lidah kita ini memunculkan persoalan di tengah-tengah kehidupan umat Islam, berarti kita tidak lagi menjadi muslim yang sejati, muslim yang sebenarnya. Begitu juga dengan ulah tangan yang kadang-kadang bisa menimbulkan berbagai masalah dalam kehidupan umat manusia. Maka bahasa Rasul ini sangat singkat tetapi sungguh sangat luas maknanya. Orang muslim yang sebenarnya adalah ketika umat Islam yang lain bisa selamat dari kesalahan lidah dan kesalahan tangannya. Dalam Al-Quranul Karim ada ayat yang lebih umum dikatakan, innas sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Sesungguhnya pendengaran kita, penglihatan kita, dan hati kita
itu semua akan ada pertanggungjawabannya. Oleh karena itu, berhati-hatilah dalam bernarasi, jangan asal ngomong, tetapi pikirkan apakah yang dinarasikan itu adalah benar menurut agama, menimbulkan kemaslahatan, atau justru narasi itu akan mendatangkan bencana, baik bagi kehidupan umat manusia, kehidupan sosialnya, atau dalam kehidupan beragama. Karena betapa banyak nanti kita lihat narasi-narasi yang oleh agama, kalau ditimbang-timbang dengan agama, itu ternyata tidak benar. Ya. Allahu a'lam. Baik, jadi dari 3 poin tadi yang disampaikan, menurut Antum Ustaz, dari 3 poin yang disampaikan tadi memang semuanya berat untuk dilaksanakan. Tapi kalau dicoba memang bisa, Ustaz ya. Yang pertama menjaga lisan, kemudian menjaga perbuatan, kemudian menjaga diamnya kita. Jadi dari 3 poin ini ternyata yang paling berat itu diam ini, Ustaz. Yang paling berat itu menjaga lisan ini, Ustaz. Karena banyak narasi-narasi yang saat ini akan timbul, yang akan kita bahas ini selama 1 jam ke depan lebih kurang. Itu ternyata menimbulkan perbuatan-perbuatan atau pemikiran-pemikiran, bahkan amalan-amalan yang melenceng dari syariat, bahkan tidak terasi. Betul. Jadi memang dan tidak ada sebenarnya yang tidak mampu dikerjakan ketika agama memerintahkan. Baik. Mungkin itu dianggap berat, tetapi agama tidak mungkin menyuruh sesuatu yang kita tidak mungkin melakukan. Nah. Ketika Rasul bilang jaga lisanmu, oleh sebagian atau oleh kebanyakan mungkin berat, tapi bukan berarti tidak mungkin. Karena tidak mungkin Rasul menyuruh kita melakukan sesuatu yang tidak bisa dilaksanakan. Maka yang perlu itu sebenarnya adalah tekad yang kuat kita. Harus ada tekad yang kuat untuk menjaga lisan kita. Jangan asal ngomong aja. Kan macam-macam yang terucap itu yang bisa merusak agama. Yang barangkali nanti bisa kita lihat contoh-contohnya melalui beberapa hal gitu dalam kehidupan keseharian kita, insya Allah. Kita akan mulai dari narasi yang pertama untuk antum yang menyimak di kesempatan malam hari ini. Sesuai tema kita yang kemarin itu, Ustaz, atau pekan yang lalu, bahwa gelombang hijrah itu menimbulkan banyak perbendaharaan pemikiran dalam hati ataupun otak kaum muslimin. Salah satunya yang setelah berhijrah ini dibuat bingung, Ustaz, dengan narasi-narasi yang tak serasi ini. Yang pertama sekali mungkin dengan beralasan berdakwahlah atau menyampaikan ajaran agama ini adalah dengan hikmah, dengan tidak perlu memecah belah, itu dengan tidak membahas poin penting sebenarnya dalam risalah Rasul, Ustaz, itu tidak membahas akidah. Jadi biarkan saja bermalam di kuburan mungkin, atau bertahlil atau menginap atau segala macamnya, jangan dibahas itu. Kita yang penting berdakwah dengan hikmah persatuan dulu, Ustaz. Jadi jangan dibahas itu. Narasi ini berkembang, Ustaz, bahkan sebagian besar kaum muslimin mengaminkan ini, seperti mengaminkan narasi yang seperti ini. Sebenarnya seperti apa ini, Ustaz? Iya. Menjaga ukhuwah dan menjaga persatuan itu tentu sangatlah penting. Dan agama sangat menganjurkan kita untuk tetap menjaga ukhuwah itu. Tetapi menjaga ukhuwah seperti itu bukanlah berarti kita tidak boleh untuk saling mengoreksi. Apalagi dalam persoalan akidah, dalam persoalan tauhid. Jadi kalau umpamanya biarlah berbeda-beda, salah-salah dalam tauhid, asalkan kita tetap bersatu. Ini sudah mulai ada hal-hal yang tidak tepat di sini. Kenapa demikian? Karena dalam Al-Quran dikatakan innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya orang-orang beriman itu adalah bersaudara. Dan ayat ini mengatakan bahwa persaudaraan yang akan bertahan lama itu, ukhuwah yang sebenarnya itu adalah ketika mereka diikat oleh satu iman dan akidah. Karena innamal mu'minuna ikhwah. Nah, oleh karena itu, kalau ingin bertahan lama persaudaraan dan ukhuwah kita itu, bangunlah di atas akidah dan di atas iman. Nah sekarang kalau seandainya ada perbedaan-perbedaan yang begitu jauh perbedaannya dalam persoalan akidah, persaudaraan apa yang mau dipertahankan? Maka oleh karena itu
Ketika terjadi hal-hal yang menyimpang dalam persoalan akidah, demi menjaga persaudaraan kita, bahkan sebagai bukti bahwa kita bersaudara itu justru saling mengingatkan. Jangan sampai nanti gara-gara kita sudah bersaudara, tidak boleh lagi kita saling mengingatkan agar persaudaraan tetap bisa bertahan. Ini persaudaraan duniawi ini, yang begini-begini ini. Kita bersaudara bukan hanya untuk kepentingan dunia kita jauh lebih fisik kita jauh lebih daripada itu, karena tujuannya adalah akhirat. Dan di akhirat itu semua orang akan bermusuhan kecuali orang-orang yang bertakwa. Berarti orang-orang yang berada di atas iman dan akidah. Nah, oleh karena itu, apabila yang terjadi itu dalam persoalan perbedaan dan kesalahan itu terjadi dalam masalah akidah dan masalah iman, tidak harus dikoreksi, harus dibenarkan, dan harus sama-sama mau tunduk kepada referensi utama kita, yaitu Al-Quran dan Sunnah. Karena bagaimana ceritanya kita akan bisa bersatu secara baik, berukhuwah secara baik antara mukmin dengan musyrik, antara iman dengan pelaku syirik. Ada perbuatan-perbuatan yang sudah nyata-nyata terang disebut dalam hadis itu sebagai sebuah kesyirikan. Dan ada orang yang melakukan, dan mereka adalah muslim beriman kepada Allah. Apakah karena kita bersaudara lalu tidak boleh mengingatkan? Ini kesalahan besar. Justru karena kita bersaudara itulah kita harus saling mengingatkan. Karena innamal mu'minuna ikhwah, agar iman dan akidah kita tetap benar. Ketika ada di antara orang yang barangkali mungkin dia belum menyadari, atau mungkin karena terlalu fanatik dengan apa yang dia sudah pahami sebelumnya dan apa yang sudah dia dapatkan, kesalahan-kesalahan dalam persoalan akidah yang begitu terang nampak oleh kita, sesajian kepala kerbau yang disumbangkan ke kaki bukit, atau ada orang yang sujud kepada kuburan, bahkan lebih menghormati kuburan itu daripada masjid sendiri. Ada yang nginap di kuburan, Ustaz. Macam-macam kan. Nah, Tawaf di kuburan, nanti orang azan di masjid, orang yang sholat itu sedikit, yang keliling-keliling di kuburan jauh lebih banyak. Apakah kita tidak pantas untuk mengingatkan hal ini? nah. Wajib diingatkan. Ini adalah perbuatan yang salah. Itu syirik karena Rasul yang mengatakan. Dan tidak serta-merta nanti anta musyrik. kan itu kan. Kamu musyrik itu nanti lain lagi. Kita harus sering ulang-ulang ini agar tidak salah paham. Ketika ada satu kesalahan dalam perbuatan, kita wajib menyatakan bahwa perbuatan itu salah. Jadi bukan memvonis personalnya, tapi perbuatannya itu yang. Bukan memvonis personalnya, dia langsung musyrik, masuk neraka, kafir, masuk neraka. Bukan itu maksudnya. Kan itu yang selalu dibesar-besarkan. Sikit-sikit mengkafirkan orang, sikit-sikit memusyrikkan orang. Bukan. Kita sekarang ingin mengingatkan bahwa perbuatan itu syirik, perbuatan syirik. Karena Nabi melarang bahwa sujud itu hanyalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahwa berdoa itu hanyalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Iyyaka na'bud wa iyyaka nasta'in. Sekarang ada orang berdoa dan meminta-minta ke pohon besar yang dianggap keramat. Ada ke patung-patung, kalau dulu orang-orang jahiliyah kan. Sekarang mungkin tidak lagi dalam bentuk patung, tapi ada pujaan-pujaan tersendiri yang hakikatnya sama dan orang-orang yang memuji-muji patung. Kuburan-kuburan para wali, mereka menganggap nanti wali itu akan memberikan syafaat dan memberikan kebaikan-kebaikan bagi kehidupan dia. Tidakkah kita pantas ini untuk diingatkan? Pantas untuk kita ingatkan mereka-mereka yang melakukan perbuatan yang salah. Jadi tidak mesti atas nama persaudaraan dan ukhuwah lalu kita abaikan persoalan-persoalan yang berhubungan dengan akidah. Mungkin ya akan lain halnya nanti kalau sudah berhubungan dengan persoalan-persoalan furu'iyah dalam masalah-masalah ibadah yang furu'iyah sifatnya, yang mungkin saja para ulama di situ terjadi perbedaan dalam menetapkan sebuah hukum.
Ini mengatakan boleh, ini mengatakan tidak boleh, masuk dalam kategori ikhtilaf, umpamanya ikhtilaful ulama. Seandainya masing-masing mereka memang berpegangkan kepada dalil-dalil yang ada dan dalilnya dapat diterima, kedua sisi mungkin dalilnya dapat diterima, kan ada di antara khilaf yang seperti itu, bahkan ada di antara khilaf itu khilaf qawi, khilafnya sangat kuat sekali. Ini hal-hal begini takkan mungkin kita saling menyalahkan. Yang diperlukan di sini memang adalah bagaimana kita saling menghormati, asalkan memang ada dasar yang bisa dipegang. Tapi kalau seandainya tidak ada dasar yang bisa dipegang, satu punya dalil, satu tidak, yang satu hanya karena tradisi-tradisi yang sudah berlangsung lama, kita ingat bahwa kita di dunia ini sementara dan kita sebaiknya adalah menghabiskan waktu kita untuk hal-hal yang memang diperintahkan oleh Allah dan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Buat apa kita melakukan sesuatu yang ternyata tidak diperintahkan? Bukankah yang kita inginkan dari perbuatan kita itu adalah pahala, adalah kebaikan demi kebaikan? Dan pahala itu akan didapat ketika kita melakukan satu perbuatan sesuai dengan yang diperintahkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, tapi sekali lagi, seandainya memang ikhtilaf itu memiliki dalil-dalil yang kuat, maka itu dalam hal yang memang yang diperlukan adalah toleransi. Afwan Ustaz, tapi narasi yang pertama ini Ustaz diperkuat lagi dengan dalil Ustaz. Tadi kan sudah dikatakan Ustaz kalau ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mauizah. Jadi ini jadi alasan. Seolah berdakwah itu harus dengan hikmah. Jadi jangan memecah belah seperti itu, Ustaz. Itu alasan poin atau poin terkuatnya, Ustaz. Ayat itu betul. Jelas maknanya. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Jangan hanya sampai hikmah wal mau'izah saja. Ada yang ketiga kan, wajadilhum billati hiya ahsan. Apa arti jadilhum billati hiya ahsan? Jidal kan? Jidal itu koreksi dia, tapi dengan cara yang baik. Boleh berargumentasi. Oleh karena itu tidak bertentangan antara hikmah dengan adanya koreksi-koreksi dalam sebuah kesalahan. Apalagi kesalahan yang dimaksud adalah masalah akidah, masalah iman. Jadi jangan dipegang kata hikmah ini, lalu salah satu bentuk hikmah adalah tidak mengoreksi kesalahan akidah demi menjaga ukhuwah. Di sini kesalahannya. Pasti akan salah. Ayatnya tadi lanjutkan Ustaz ya. Jangan setengah-setengah pakai ayat. Jadilhum, jadil itu justru dalam bentuk fi'il amar. Fi'il amar kan perintah. Jidal, argumentatif kan, berargumentasilah kalian, tapi dengan cara yang ahsan lagi, bukan sekedar hasan, tapi dengan cara yang lebih baik. Maka ketika ada hal-hal yang keliru, jadilhum billati hiya ahsan. Sampaikan dengan cara yang baik, tidak dengan marah-marah, tidak dengan mengatakan kata-kata yang menyakitkan hati, tapi bagaimana mengoreksi dengan bahasa yang dan cara yang benar-benar baik. Nah, di sini penting kita memahami ayat ini dulu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika terjadi penaklukan kota Mekah kan banyak yang berbondong-bondong itu masuk Islam. Kekuatan iman yang baru masuk Islam ini tentu tidak sama dengan yang sudah lama Islam bersama Nabi. Dalam perang Hunain itu ada hal-hal yang ternyata tidak disetujui oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan sebagian orang-orang yang sudah beriman itu minta dibuatkan pula kepada Rasul hal-hal yang diagungkan sebagaimana yang dimiliki dulu oleh orang-orang yang tidak beriman. Disetujui oleh Nabi? Ya pasti tidak, karena itu satu bentuk kesyirikan. Kalau sudah berhubungan dengan persoalan akidah, persoalan iman, ini syirik atau tidak syirik, Nabi benar-benar menunjukkan ketegasannya. Karena nggak ada makna ukhuwah lagi kalau seandainya sudah masuk dalam persoalan
syirik begini. Justru ukhuwah kita akan terpecah-pecah, tidak akan bertahan lama jika dibangun di atas keserikan-keserikan yang ada. Nah, Ustaz. Jadi poinnya itu Ustaz ya. Hikmah itu dilanjutkan dengan ayat berikutnya. Hikmah itu bukan berarti tidak dibolehkan untuk mengkritisi demi menjaga ukhuwah. Bukan itu maksudnya. Nah, kita ke narasi yang kedua Ustaz. Ini memang sangat tidak serasi sekali sepertinya. Tapi akan kita bahas. Ada satu quote Ustaz yang sepertinya ini dijadikan oleh berbagai tokoh di negara kita. Bahkan mungkin ada juga dunia yang mengadopsi. Atau ini juga khusus skop negara kita aja. Ada tokoh agama yang membenarkan quote ini Ustaz. Ada yang mengatakan seperti ini, jika engkau baik, aku akan lebih baik. Tapi jika engkau buruk, aku akan lebih buruk. Padahal kita tahu bahwa Rasulullah SAW ini tidak mengajarkan seperti itu Ustaz ya. Bahkan ketika di Taif itu, dibalas Rasul bukan dengan hal yang lebih buruk, tapi malah dengan hal yang lebih baik. Ini seperti apa Ustaz? Iya, kita berbuat baik kepada orang itu tidaklah semata-mata karena orang itu berbuat baik pada kita. Nah, tetapi karena Allah yang menyuruh kita agar kita berbuat baik. Sehingga tidak mesti nanti, oh karena dia berbuat baik sama saya, maka saya berbuat baik juga. Yang pada akhirnya nanti kalau dia tidak baik sama saya akan lebih tidak baik lagi. Ini bahasa-bahasa pendendam ini. Dan agama sangat tidak membolehkan kita untuk memiliki sifat dendam seperti itu. Karena kita berbuat baik bukan semata-mata karena orang itu berbaik, tapi karena Allah yang menyuruhkan kita berbuat baik. Sehingga ketika ada orang yang tidak baik sama kita, tidak pula mesti kita balas dengan yang lebih tidak baik. Karena kita dilarang untuk berbuat tidak baik itu. Itu namanya mencari musuh. Jadi perintah berbuat baik ini bukan balas budi sebenarnya Ustaz ya. Memang Bukan, perintah dari Allah Subhanahu. Memang Allah yang menyuruh kita berbuat baik. Sehingga kita lakukan. Dan Allah yang menyuruh kita yang melarang kita untuk berbuat tidak baik, sehingga tidak ada alasan untuk membalas dengan yang lebih buruk dari apa yang dia lakukan. Kalau dilemparnya saya 1 kali, saya akan lempar dia 2 kali. Kan berarti dengan yang lebih baik. Dari catatan sejarah kita akan temukan hal yang luar biasa. Itu ayat yang bercerita tentang kisah anaknya Nabi Adam, Habil dan Qabil. Si Qabil kan membunuh si Habil. Tapi diceritakan dalam ayat si Habil bilang begini. La imbasatta ilayya yadaka litaktulani ma ana bibasiti yadiya ilaika liaktulak. Seandainya kamu menghunuskan, mengeluarkan tanganmu, senjata kamu untuk membunuh saya, ma'ana bibasiti yadiya ilaika liaktulak. Saya tak akan pernah lakukan tangan saya ini untuk membunuh kamu. Berarti si Habil tidak ingin membalas kejahatan si Qabil. Karena Qabil dengan ada hasad ya, rasa iri, apa yang ada pada Qabil tidak sama dengan si Habil, muncul rasa irinya, sehingga dia menyimpan rasa dendamnya dan berniat untuk membunuh saudaranya sendiri dengan tangannya. Maka si Habil bilang, kalaupun kamu ingin bunuh saya tidak akan berkeinginan untuk membunuh kamu. Bukankah ini contoh yang baik? Kalaulah seandainya si Habil diminta untuk berbuat hal yang sama, maka jangan coba-coba bunuh saya. Mungkin kamu akan lebih duluan mati daripada saya. Kan itu. Contoh dari Nabi tadi kan juga seperti itu kan. Rasulullah SAW dalam catatan sejarah benar-benar punya karakter yang namanya pemaaf. Akhlak itu karakter. Akhlak itu tidak dibuat-buat. Karena bisa orang berbuat baik tapi tidak dari hatinya. Hanya karena dipandang oleh orang lalu ia berbuat baik. Tetapi tidak menjadi karakter. Tapi Rasul, wa innaka la'ala khuluqin azim, yang ayat itu untuk dia, itu benar-benar akhlak Nabi sebagai karakter. Yang salah satunya adalah pemaaf.
dilempar pakai batu, berdarah-darah tumit Nabi. Tidak ada lagi penerimaan orang-orang Taif terhadap Rasul ketika itu. Maka datanglah malakul jibal, malaikat yang mengatur gunung. Dia bisa buat gunung itu apa aja. Ditawarkan kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, ya Muhammad, kalau kamu mau, itu gunung tuh ada 2 gunung, antara 2 gunung itu bisa ditimpakan ke mereka-mereka yang menyakiti kamu. Apa jawaban Nabi? Sangat luar biasa jawaban Rasul. Jangan lakukan itu, karena innahum qaumun la ya'lamun. Sesungguhnya mereka adalah kaum yang tidak tahu. Saya berharap dari keturunan mereka nanti akan lahir orang-orang yang menyembah Allah Subhanahu wa taala. Seandainya lah agama kita ini adalah agama pendendam, mungkin Nabi akan memilih bagaimana mereka bisa hancur dan binasa. Tapi yang ada pada pikiran Rasul justru adalah bagaimana mereka bisa menjadi baik. Seandainya mereka tidak taat kepada Allah, mudah-mudahan dari keturunan mereka lahir orang-orang yang taat dan menyembah Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, ungkapan tadi sangat tidak bisa diterima karena seolah-olah mengajak kita untuk menyimpan sifat dendam, dan itu tidak baik dalam agama kita. Nah, jadi sepertinya ungkapan ini sangat terlalu salah, atau narasinya memang tidak serasi, Ustaz ya. Iya. Karena Rasul mengajarkan hal yang bertolak belakang dengan quote ataupun ungkapan ataupun narasi tadi. Kita ke poin berikutnya, Ustaz. Ada juga tren yang berkembang saat ini, Ustaz. Boleh dikatakan ada yang menyuruhkan my body is mine, atau tubuh saya ini atau tubuhku ini adalah milikku. Jadi bebas mau berpakaian seperti apa, mau bergaul dengan siapa, mau bersikap seperti apa, mau berbuat seperti apa, itu adalah milik dia pribadi, Ustaz. Jadi tidak ada urusan dengan orang lain. Kalaupun terjadi hal-hal yang menyimpang, itu terserah dari pikiran orang tersebut, bukan dari sumber yang pemilik tubuh ini. Jadi ini seolah-olah didukung oleh sebagian kecil, atau boleh dikatakan sebagian kecil, pemerintah ini juga mensupport hal yang seperti ini. Jadi seperti apa ini narasi seperti ini, Ustaz, kalau dipandang dari sisi agama kita? Apakah memang benar tubuh kita ini milik kita, Ustaz? Nah, kalaulah ungkapan itu diucapkan oleh mereka yang beriman, ini sangat disayangkan sekali. Kalau mereka yang tidak beriman kepada Allah mengucapkan itu, oke. Tubuhku adalah milikku. Berbuat apa saja itu urusan saya. Kalau yang mengucapkannya non-muslim, tidak beriman kepada Allah, oke, mungkin dapat dimaklumi, tapi itu salah. Dan yang sangat disayangkan kalau seandainya ungkapan itu datang dari mereka yang beriman kepada Allah. nah, Sangat salah. Bahkan ada juga dulu ada yang mengatakan tanda terima kasih dia kepada dia membahasakan Tuhan ya. Tanda terima kasihnya kepada Tuhan karena dia diberikan kecantikan. Saya ingin kecantikan itu saya syukuri dengan cara agar dinikmati oleh banyak orang. Dan itu artis yang ngomong ya, jangan dijadikan artis sebagai panduan, apalagi hal-hal yang seperti tadi itu. Nah, tetapi kita harus berikan pemahaman yang benar kepada generasi kita. Karena tidak mustahil nanti narasi-narasi seperti itu akan berkembang, apalagi zaman milenial sekarang ini semua bisa mereka dapatkan dari satu alat kan. Mungkin mereka baca, mereka lihat, dan mereka tidak paham, hanya menerima begitu saja, tidak mendapatkan penjelasan. Maka sekarang kita katakan bahwa ungkapan itu sangat salah dan tidak dapat diterima. Semua yang ada pada diri kita ini sesungguhnya adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang milik kita. Bahkan hati kita sendiri itu bukan milik kita. Bahkan hati orang-orang beriman, qulubul mu'minin baina asabi'ir rahman, itu berada di dalam genggaman jari jemarinya Allah Subhanahu wa taala. Kita sendiri tidak bisa mengatur hati kita, coba. Kita tidak bisa mengatur sendiri kehidupan kita. Siapa bilang kecantikan itu milik kita?
Allah kalau ingin ambil kecantikan itu sebentar saja bisa hilang. Panaskan kompor, taruh minyak, goreng sesuatu, tumpah minyak di wajahnya, hilang semua kecantikannya itu. Nah. Kesehatan yang ada pada diri kita itu bukan milik kita. Itu Allah yang sedang memberikan kita sehat. Makanya kita perlu mensyukuri apapun yang ada pada kita. Harta yang di kantong kita, uang yang di kantong kita, itu milik Allah. Kalau Allah ingin menghilangkan, hilang itu semua. Kalau kita berkebun, subur, tanamannya, lebat buahnya, itu sesungguhnya adalah milik Allah, bukan milik kita. Karena kalau kata Allah itu tidak menjadi milik kita, Allah bisa melakukannya. Didatangkan aja Allah burung banyak-banyak, habis buah tanaman kita itu. Tidak ada yang menjadi milik kita. Nah, ungkapan tadi itu membuat rasa syukur kita hilang kepada Allah. Itu bahaya sekali. Ketika dikatakan tubuh saya ini ada milik saya berhak berbuat apa yang saya mau. Tidak ada urusan dengan orang lain. Tidak ada urusan dengan orang lain. Sungguh ini ungkapan yang sangat menyimpang dan sangat salah. Anda bisa mati saat itu juga kalau Allah menghendaki. Kalau kata Allah, kalau begitu saya ambil nyawa kamu. Hilang dia itu, habis. Nah, sadari baik-baik, jangan sampai ada keyakinan seperti itu. Yang harus kita yakini itu justru sesungguhnya adalah apapun yang ada pada kita, itu semuanya sesungguhnya adalah milik Allah. Dan kalau itu yang ada, keyakinan seperti itu yang kita pahami baik-baik dan kita terapkan dalam kehidupan kita, membuat kita akan senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan malah mendurhakai Allah dengan kelebihan-kelebihan yang dia punya. Kenapa orang gampang durhaka dengan kelebihan dia, gampang sombong dan kelebihan dia? Karena dia lupa dengan yang memberikan kelebihan itu. Kan kadang kalau umpamanya ada orang yang berhasil melakukan sesuatu, umpama petinju, berhasil dia meng-KO-kan lawannya. Dia apa yang dia lakukan? Dia gini-gini kan. Jadi seolah-olah KO-nya itu gara-gara dia sendiri. Gara-gara dia sendiri. Nah. Tapi kalau petinjunya itu beriman kepada Allah, dia akan sujud kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada orang yang berhasil melakukan sesuatu yang dia kira itu karena kerja dia. Maka itu membuat dia akan lupa kepada Allah, dia akan membusungkan dada. Qarunlah orangnya seperti itu. Fir'aunlah orangnya yang seperti itu. Dikiranya bahwa kerajaan, kekuasaan yang dimilikinya saat itu semata-mata karena kerja dia, bahkan dia menganggap dia pun sebagai Rabb. Dia bilang ana rabbukumul a'la. Firaun juga begitu, dia menganggap bahwa semua kekayaannya adalah milik dia. Tapi ketika Allah menghendaki dibelah bumi ini oleh Allah, masuk Qarun itu dan harta-hartanya ke dalam bumi. Semua hartanya masuk, dia pun masuk. Sampai akhirnya kita pun hari ini kalau ketemu kita barang berharga dalam tanah, apa kata kita? Harta Qarun. Harta Qarun. Berarti sampai sini hartanya. Berarti bisa sampai harta Qarun sampai sini kan? Begitulah kayanya Qarun tuh. Seolah-olah di seluruh bumi ini kalau ada barang berharga itu harta Qarun. Harta Qarun. Dan memang kaya dia. Cuma karena sombong, karena dianggap kekayaan itu murni milik dia, dia tidak mengembalikan kepada dia yang memberikan kekayaan. Itu akibat dari perbuatan ungkapan narasi yang tidak serasi tadi itu. Itu sangat berbahaya. Jadi kenapa ini kita berikan agar seluruh kaum muslimin menyadari dan jangan mengaminkan narasi yang seperti ini, Ustaz ya. Jangan menganggap hal itu benar secara pemikiran, padahal itu sangat menyimpang sekali dari sisi agama kita. Kita ke poin berikutnya, Ustaz. Ini masih berhubungan dengan generasi penerus atau milenial sekarang ini, boleh dikatakan seolah ini bermaksud benar, Ustaz. Jadi sedari kecil itu kita ditanamkan PD, Ustaz, alias percaya diri dengan kemampuan kita. Anak-anak banyak diajarkan untuk tampil di depan, untuk mengungkapkan atau menunjukkan bakatnya dengan alias percaya diri.
kemudian tidak dibarengi dengan percaya kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya. Dan bahkan ungkapan ini seolah-olah berbarengan dengan orang tuanya. Ketika anaknya kuliah di tempat umum, berhasil, kemudian menjuarai suatu festival ataupun olimpiade, itu dibanggakan. Anak saya pintar, kuliah di sini, IPK-nya sekian, tidak sholat pun tidak masalah, tetap juga pintar. Ini seperti apa Ustadz? Bahkan banyak dibandingkan dengan anak kaum muslimin yang ternyata banyak yang minder, prestasi menurun, bahkan itu cenderung terbelakang. Ini narasi Iya. seperti ini seperti apa Ustadz? Ini Nah. lagi-lagi sesuatu yang sangat keliru sekali. Nah, Tapi perlu diketahui bahwa PD, percaya diri, jika digunakan untuk sesuatu yang positif, itu bagus. Karena itu memotivasi gitu ya. Memotivasi anak-anak kita agar dia bisa mengembangkan bakatnya dengan memiliki kepercayaan diri, dalam artian dia tidak dibolehkan untuk minder. nah, Itu bagus. Tapi kalau seandainya percaya diri dalam artian yang negatif, itu nanti bisa. Seperti apa itu? Seolah-olah apa yang diraihnya, apa yang dicapainya, itu semata-mata karena usaha diri dia. nah, Ada seorang mahasiswa lulus dengan nilai tertinggi, prestasinya luar biasa. Lalu dia menganggap seolah-olah itu semata-mata usaha dari dia. Apalagi seperti yang ditanyakan tadi, IQ-nya tinggi tapi dia tidak sholat. nah. Kamu rajin sholat tapi IQ-nya rendah gitu. Ini satu kekeliruan lagi. Tidak ada gunanya nilai tinggi, pencapaian angka yang tertinggi, tetapi dia tidak dekat dengan Allah. Itu buat apa? Oleh karena itu kecerdasan intelektual berbeda dalam Islam dengan kecerdasan konvensional. Kalau kecerdasan konvensional itu kan pencapaian angka kan. Nah, Kita akan anggap pintar anak kita itu kalau nilainya 10 semua. Tengok rapornya oleh orang tuanya 10, 10, 10, 10 atau 100, 100, 100. Itu akan dianggap pintar. Konvensional seperti itu. Bukan tidak bagus dia dapat nilai tinggi tadi itu. Masya Allah, Perlu kita puji, Masya Allah, biar lebih bersemangat lagi dia. Tapi kalau seandainya yang nilai-nilai 10 tadi subuh tidak bisa bangun, tidak ada gunanya angka 10. nah, Buat apa 10 semua nilainya, tapi subuh subuh tidur. tidak bangun, tidak sholat subuh dia. Buat apa? Kecerdasan dalam Islam, kecerdasan intelektual itu tidak diukur melalui angka. Tapi diukur nanti melalui apa pengaruh angka itu dalam kehidupan dia. Dan Nabi mendefinisikan cerdas luar biasa. Al-Kayyis, kata Rasul, cerdas itu Al-Kayyis dalam bahasa Nabi. Man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Nah, ini dia. Orang yang cerdas itu adalah man dana nafsahu. Orang yang memperbudak diri dan hawa nafsunya. Tidak mengikuti hawa nafsunya. Wa amila lima ba'dal maut, dan selalu berbuat untuk sesuatu setelah kematian nanti. Ini yang cerdas. Ini bahasa Nabi, ini hadis ini. Maka kalau ada orang meraih prestasi yang luar biasa tapi menyulitkan dia nanti setelah kematian, ini tolol orangnya. Bodoh dia di sisi Allah. Walaupun mungkin di mata manusia dia dipuja-puja. Berderet piala di rumah tuh, bukan tak bagus, perlu dikasih motivasi. Mudah-mudahan lebih berprestasi lagi. Tapi deretan piala itu tidak ada gunanya itu. Kalau dia sebagai seorang pembohong. Tidak akan membantu dia piala itu nanti di akhirat. Kalau dia sebagai seorang yang pembohong dan berdusta, tak pernah mau jujur, kalau dalam Islam, biarlah satu pialanya, tapi dia tampil sebagai orang yang sangat jujur. Maka yang cerdas dalam Islam itu
yang bisa membedakan mana yang halal, mana yang haram. Itu yang cerdas. Itu yang cerdas. Mana yang hak dia, mana hak orang lain. Walaupun nanti prestasi dunianya mungkin tidak terlalu gemilang. Biasa Ketimbang ada orang yang berprestasi luar biasa di dunianya, tapi tidak bisa membedakan mana yang halal, mana yang haram. Nah, Mana yang milik dia, mana yang milik anak yatim. Mana milik pengurus masjid, mana yang milik pribadi dia. Tidak bisa dia bedakan. Itu sangat tidak cerdas. Maka sebenarnya saya sudah sering ulang-ulang, ada satu kesalahan dalam sistem pendidikan kita. Kita tidak mengaitkan pendidikan kita dengan Rabb kita, dengan Allah. Padahal inti dari pendidikan itu harus bisa mengantarkan kita kepada Allah. Saya berikan contoh. Dulu kita diajar oleh guru biologi kita, waktu kecil-kecil kan, kita tidak bisa hidup tanpa oksigen. Betul kan? Lalu oksigen tidak bisa kita hidup. Cuma guru kita titik dia di situ. harusnya koma, Ustaz. Harusnya koma. Nah, Apa sambungnya? Yang menciptakan oksigen siapa? Allah. Kalau kita tidak bisa hidup tanpa oksigen, dan yang menciptakan oksigen adalah Allah, berarti kita tidak bisa hidup tanpa Allah. Allah. Ini yang tidak ada. Sampai sekarang di pendidikan kita ingin dijauhkan dari Islam. Kita diajar oleh guru kita tidak bisa hidup tanpa air. Betul tuh. Tidak bisa kita hidup tanpa air. Sayangnya guru kita titik dia. Kurikulum kita titik dia di situ. Seharusnya di kurikulum kita itu koma lalu sambung. Yang menciptakan air siapa? Allah. Kalau kita tidak bisa hidup tanpa air dan air yang menciptakan adalah Allah, berarti kita tidak bisa hidup tanpa Allah. Tidak bisa kita hidup tanpa Allah. Tidak bisa kita hidup tanpa Rasul. Jadi jangan coba-coba direndahkan syariat Islam. Syariat Islam inilah yang memberikan kita kehidupan yang sebenarnya. Siapa yang jauh dari syariat Islam, dia tidak akan mendapatkan kehidupan yang sebenarnya. Kehidupan yang sebenarnya itu adalah nanti hidup setelah kematian. Apakah kita akan berpikir pendek hanya hidup di dunia saja? Jangan sempat terjebak seperti itu. Kita harus berpikir panjang. Kehidupan yang sesungguhnya bukan di dunia, tapi adalah kehidupan di akhirat kelak. Agar kita mendapatkan kehidupan yang baik di akhirat kelak, ada Al-Quran, ada Sunnah. Maka jangan jauh-jauh dari Al-Quran dan Sunnah. Apapun yang membuat kita jauh dari Quran dan Sunnah, itu pasti tidak baik dan itu pasti akan menghancurkan kehidupan kita, bukan hanya kehidupan akhirat, bahkan juga menghancurkan kehidupan dunia kita. Jadi yang penting ini sejalan sebenarnya, Ustaz. Jadi PD itu memang penting, tapi harus dibareng dengan PA, Ustaz. Percaya kepada Allah. Percaya kepada Allah. Karena tanpa Allah kita tidak akan PD, Ustaz ya. Tidak ada apa-apanya kita. Artinya ketika ada seseorang yang mampu melakukan sesuatu, bukan karena PD dia. Karena ada Allah ya. Karena ada Allahnya. Oh hebat sekali kamu memang hebat. Enggak. Allah yang memberikan kehebatan itu. Ini harus kita tanamkan sebenarnya kepada generasi kita, kepada anak-anak kita, agar mereka sadar bahwa sesungguhnya segala-galanya ditentukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ustaz, kita ke argumen atau narasi berikutnya, Ustaz. Ini sangat mendasar sekali, Ustaz. Memang pendidikan anak sejak dini itu memang sangat dibutuhkan untuk generasi berikutnya. Seolah ini berargumennya tepat, Ustaz. Jangan dekati zina. Sehingga muncullah pendidikan untuk anak-anak kita sekarang yang namanya kalau bisa dibahasakan sex education atau pendidikan seks sejak dini. Dengan mengenalkan organ reproduksi atau tidak boleh laki-laki dan perempuan bersatu dan segala macamnya, dikenalkan seperti itu. Bahkan di sekolah-sekolah juga diajarkan seperti itu materi-materi yang ada. Apakah tarbiyatul jinsiyah ini dalam Islam ini memang seperti itu, Ustaz? Apakah tidak ada batasan khusus atau seperti apa? Atau yang benarnya seperti apa, Ustaz? Agar kita tidak terjebak kepada perbuatan zina, itu solusinya bukan sex education, bukan mengedukasi seksual, memperkenalkan organ-organ reproduksi yang ada pada
perempuan. Dan laki-laki. Kita khawatirkan justru ini membuat mereka menjadi penasaran. Nah, Jujur aja lah kita tanya, seberapa persen keberhasilan konsep sex education itu dalam menghindarkan mereka untuk melakukan itu? nah, Nah, maka solusinya lagi-lagi kita ambil dari solusi Al-Quran. Karena kalau Al-Quran, hadis yang disampaikan oleh Rasulullah SAW itu memberikan solusi untuk persoalan kita, itu tidak dangkal tapi ke akar-akarnya. nah, Jadi memberikan solusi, menyelesaikan masalah dari akarnya. Kalau solusi itu dirumuskan oleh manusia, akal manusia ini kan pendek. Akal manusia ini kan dangkal. Jadi mereka hanya mencari solusi dengan hal-hal yang mereka duga itu akan bisa jadi solusi, tapi tidak ada kepastian. Saya berikan contoh. Dulu karena apa? Karena sudah terlalu banyak menyebar penyakit HIV, AIDS. Bagaimana caranya agar tidak banyak menyebar? Apa yang solusi yang dikeluarkan oleh otak dan akal pikiran manusia? Oh, kalau begitu seksnya harus sehat. Karena ini gambaran dari tidak sehatnya seks. Bagaimana agar seks itu sehat? Pakai kondom. dijual kontrasepsi saja. Dibuatlah ATM kondom Nah. agar HIV itu tidak menyebar. Pertanyaannya, berkurangkah? Justru melonjak saja. Justru melonjak. Karena yang diusulkan itu tidak menjamin akan menjadi solusi. Tapi coba tengok Islam. Bagaimana Islam menyelesaikan masalah dari akarnya. Agar tidak terjadi perzinaan. Apa oleh Islam? Jaga pandangan. Nah. Jaga pergaulan, jangan ikhtilat laki-laki dan perempuan, jangan baca bacaan-bacaan yang mendatangkan syahwat, dekatkan diri kepada Allah, kuatkan iman. Dari akar persoalan itu diselesaikan. Nah, sehingga kalau solusi itu yang diambil, yakinlah perzinaan akan hilang, HIV akan tidak menyebar. Kalau mereka sudah dekat dengan Allah, takut dia dengan Rabb-nya, tahu dia kalau itu adalah satu dosa yang ujungnya adalah neraka, kan innahu kana fahisyatan. Kan itu adalah perbuatan yang sangat keji. Nah, itu bedanya ketika akal manusia yang memberikan solusi. Agar tidak terjadi suami menyakiti istri, tidak terjadi kekerasan dalam rumah tangga. Apa solusinya oleh otak dan pikiran manusia? Buat undang-undang KDRT. Pertanyaannya, apakah setelah lahir undang-undang KDRT berkurang? Semakin berani istri-istri itu untuk mendurhakai. Kenapa? Karena kalau dijewer sikit aja sama suaminya, dilaporkan suaminya. Mendapat perlindungan dia dengan undang-undang itu untuk berbuat salah, coba. Ya ini fakta dalam kehidupan ini, tidak bisa kita tolak ini. Tapi dalam Islam apa? Agar KDRT tidak terjadi. Belum nikah lagi sudah diberikan solusi. Apa itu? Cari istri yang soleha. Kalau mau dapatkan istri yang soleha, berarti kamu harus soleh dulu. Jangan dia kerjanya mencuri mau lalu berharap mendapatkan istri yang soleh. Tulul amal di sana. Berarti dimintalah laki-laki dan perempuan agar meningkatkan iman. Karena yang baik itu akan ditemukan dengan yang baik. Kan at-thayyibatu lit-thayyibin. Ya kan? Beginilah cara agama untuk menyelesaikan masalah. Jadi ke akar-akarnya selesai. Nah, sama dengan yang tadi itu. Ketika pikiran manusia yang bercerita, kalau gitu perlu diadakan sex education. Dibuat gambarnya tuh, nih alat kelamin laki-laki, ini alat kelamin perempuan. Justru saat belajar itu aja udah berdosa tuh. Karena menggambar-gambarkan sesuatu yang harus
Harus tertutup. Tapi coba tengok Islam. Bagaimana tarbiyah jinsiyah, mengenalkan jenis kelamin oleh agama kita. Luar biasa. Pendidikan, kalau mau disebut pendidikan seksual, terserahlah, tapi mungkin saya tidak mengistilahkan itu. Tapi agama membimbing agar jelas siapa laki-laki, siapa perempuan. Di antaranya apa kata Rasul? Kalau anak kalian sudah berumur 7 tahun, perintahkan dia untuk sholat. Tapi kalau sudah umur 10 tahun, maka pukul dia kalau tidak sholat. Lalu apa kata Rasul setelah itu? Wa fariqu bainahunna fil madaji'. Wa fariquhunna fil madaji'. Pisahkan mereka ranjangnya. Jadi tidak boleh lagi anak laki-laki, anak perempuan satu ranjang kalau sudah umur segitu. Kenapa tidak boleh disatukan lagi? Berarti sudah mulai ditanamkan ada perbedaan. Bahwa laki nggak sama dengan perempuan. Tanpa perlu disebutkan hal yang tadi saja. Tanpa perlu disebutkan hal-hal yang tadi. Nanti diajak mereka sholat ke masjid. Mana saf laki-laki, mana saf yang perempuan. Kan tidak pernah anak laki-laki dibawa ke saf perempuan. Kalau sudah umur segitu. Berarti di situ sudah ditanamkan kepada mereka. Oh, berarti berbeda. Ada hal yang tidak sama ini laki-laki dengan perempuan. Nanti diajarkan pada bab toharoh. Bab toharoh kan bab di awal kitab fikih kan semuanya bab toharoh. Sebelum masuk. Itu dalam bab toharoh saja ada pendidikan-pendidikan yang mengajarkan yang tadi itu. Nanti perempuan akan mengalami masa haid, masa nifas, sementara laki-laki tidak. Bagaimana cara istinjaknya laki-laki dan perempuan. Itu kan semua diajar oleh agama. Tanpa perlu yang tadi ini. Lagi-lagi mari kita sadari, tidak ada yang sempurna selain dari Islam. Jangan pernah jauhkan umat dari Islam. Jangan pernah benci Islam. Orang benci Islam akan sengsara hidupnya. Siapa saja. Walaupun banyak hartanya, hatinya sengsara kalau dia benci Islam. Saya perlu tegaskan ini, perlu agak tegas sedikit. Karena sekarang ini zaman sekarang ini benar-benar tantangan kita luar biasa. Bagaimana Islam itu identik dengan teroris, Islam itu nanti dituduh mengajarkan kita kekerasan, Islam itu tidak moderat, diusung sekarang moderasi agama. Bahkan yang baru-baru ini, kasus yang baru-baru ini yang santriwati itu dihubungkan juga dengan Islam, Ustaz ya. Iya, ini juga perlu diberitahu kan. Ternyata pelakunya itu orang Syiah. Dan itu bukan pada ma'had tahfiz, pada pondok pesantren tahfiz, itu cuma Al-Madani Boarding School. Mereka menamakan seperti itu. Itu satu sekolah yang katanya tidak punya perizinannya, tidak ada surat izin pendiriannya. Katanya seperti itu. Sekarang ingin digiring itu. Bahwa berhati-hatilah dengan pondok pesantren, berhati-hatilah dengan sekolah-sekolah tahfiz. Kan itu yang dibesar-besarkan. Mari kita adil. Ayo kita adil dalam hidup ini. Jangan sengaja membuat narasi-narasi seperti itu yang ternyata tidak tepat, apalagi kalau ada tujuan-tujuan dan misi-misi yang lain yang ingin menghancurkan Islam. Sekali lagi, siapa saja yang benci Islam akan celaka. Siapa saja yang memusuhi Islam berarti dia memusuhi Allah. Allah terlalu kuat untuk dimusuhi. Tidak ada satupun yang akan berhasil untuk melawan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka sadarlah, taubatlah. Benarkan Islam kita, cintai Islam kita, dan jangan pernah membenci syariat Islam yang dibawa oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Padahal semuanya sudah ada di dalam Al-Quran dan Sunnah ya. Untuk panduan kita Ustaz ya. Iya. Nanti antum balik lagi ke podcast Bumikan Al-Quran Langitkan Tauhid Ustaz ya. Itu yang pertama malah dulu ya. Ustaz, ini poin berikutnya Ustaz, narasi ini seolah terkesan benar Ustaz dan sesuai dengan apa yang ada di dalam Al-Quran Ustaz. Bahwa metode paling ampuh itu katanya Ustaz adalah mendakwahkan dengan kisah-kisah dan cerita-cerita Ustaz. Bahkan Rasul itu hidupnya itu dibukukan dalam sirah Ustaz. Sirah Nabawiyah. Jadi banyaklah saat ini dai-dai yang menyampaikan ceramah atau dakwahnya dengan
cerita-cerita yang terkadang itu banyak dibumbui, Ustaz. Ada cerita yang mungkin ada yang bisa terbang atau ada yang menuntut ilmu dengan makan ini dan makan itu, bisa saja menuntut ilmu. Terus ini apakah ini dibenarkan memang atau seperti apa, Ustaz? Baik. Sirah itu mengandung pelajaran yang luar biasa. Nah, Bisa pelajaran yang di situ terkandung hal-hal yang tidak baik untuk kita tinggalkan, atau hal-hal yang baik untuk kita ikuti. nah, Maka mengandalkan sirah dalam pendidikan itu sebenarnya bagus. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri ketika dia membina para sahabat, menyampaikan Islam kepada para sahabat, Rasul juga tidak jarang dia menyebut-nyebut sirah umat-umat terdahulu. Ada banyak contoh yang bisa kita ambil gitu. Kayak Rasul pernah menceritakan ada seorang Bani Israel yang dia itu berkunjung ke satu tempat saudara dia, di mana dia berkunjung itu benar-benar bukan untuk tujuan dunianya, tapi untuk tujuan Allah, karena dia mencintainya karena Allah. nah. Didatangilah oleh malaikat, ditemui di jalan. Kenapa kamu mengunjungi si fulan? Hal laka min ni'matin tarubbuha? Apakah ada urusan-urusan dunia kamu mengunjungi dia? Dia bilang, enggak, saya kunjungi dia benar-benar karena saya mencintainya karena Allah. Lalu kata malaikat itu, ketahuilah sesungguhnya saya ini adalah utusan Allah untuk menyampaikan kepada kamu bahwa Allah mencintai kamu sebagaimana kamu mencintai saudaranya. Jadi banyak Rasul ngambil kisah-kisah sejarah dalam mendidik keimanan para sahabat. Nah. Kita juga dengan anak-anak kita pada hari ini, kalau sebagai guru bagi murid-muridnya, penting sekali kisah-kisah itu disampaikan untuk diambil pelajaran. Disampaikan kisah Nabi Musa, disampaikan kisah Fir'aun. Fir'aun itu tenggelam karena kedurhakaannya. Berarti pelajarannya jangan durhaka, agar tidak diberikan hukuman musibah oleh Allah sebagaimana dihukum Fir'aun. Nah. Nabi Lut umatnya begini caranya Allah dalam menghukumnya. Nah, maka menjadikan sejarah sebagai atau kisah-kisah dalam mendidik itu bagus. Yang terpenting di sini adalah sejarah atau cerita itu jangan dibuat-buat. Ceritakanlah apa yang benar-benar terjadi. Nah. Kalau dibuat-buat nanti itu kayak Naruto kita jadinya. Ada kekuatan api, ada kekuatan angin, Sinar matahari, Ustaz. sinar matahari. Itu akan tidak bermanfaat. Tapi kalau diceritakan dari Al-Qur'an, tongkat Nabi Musa pernah jadi ular. Ada ayatnya, ada Al-Qur'annya. Dan yang diingat di sini bukan sekadar tongkatnya itu, tapi bagaimana Allah membela seseorang yang membela kebenaran. Nah. Jadi kalau ingin dapat pertolongan dari Allah, belalah kebenaran agama ini. Kan seperti itu. Nah, dan tidak mesti lagi kita cari-cari tongkat nanti agak jadi ular. Karena itu mukjizat. Sekarang tidak akan mungkin lagi terjadi kan? Nah. Jadi yang penting di sini adalah kisah-kisah yang benar, bukan cerita yang dibuat-buat. Kalau sudah mulai cerita dibuat-buat, ada orang yang bisa terbang, ada orang yang jalan di atas air, padahal di situ tidak ada jembatan, dia lewat aja di atas air itu. Ada wali yang tidak bisa ditusuk oleh pisau. Kita khawatir ini justru tidak mendatangkan kebaikan, justru membuat mereka berkhayal, membuat anak kita berkhayal untuk mencapai sesuatu yang mungkin saja dia tidak akan pernah mencapai itu kecuali dengan cara-cara yang salah. Karena yang bisa terbang itu kadang itu tidak sebagai wali Allah, dia bisa sebagai wali syaitan. Nah, kalaulah bisa kesalehan kita membuat kita bisa terbang, yang paling cepat bisa terbang itu Nabi. Nabi dalam hijrah dulu dari Mekah ke Madinah berhari-hari itu naik turun bukit, berapa susahnya. Apa kurang soleh Nabi? Kalau kena kesalehan bisa terbang, kan gampang terbang kan? Terbang kayak pesawat kan? Datang langsung sampai Madinah. Kalaulah memang karena kesalehan kita tidak bisa ditusuk pedang, Nabi juga lah yang kan tidak pernah berdarah-berdarah kakinya.
Nah, Tadi kan kita ceritakan hijrah di Taif kan. Nabi berdarah-berdarah kan. Waktu perang Uhud juga Nabi begitu kesulitan. Apa kurang soleh Nabi? Tidak ada orang yang lebih soleh daripada Rasul. Tapi ternyata karena dia manusia, terjadi pada Nabi itu apa yang terjadi pada manusia. Jadi hindarkanlah membuat cerita-cerita bohong itu tidak usah diperbanyak. nah, Dan orang takkan sadar dengan cerita bohong. Tidak membuat orang menjadi sadar. Justru membuat orang menjadi berkhayal agar bisa terjadi pada dia seperti itu. Dan akan melakukan apa saja agar bisa, mungkin saja langkahnya adalah langkah yang salah. nah Ustaz, jazakallah khair. Barakallah. Barakallahu fikum Ustaz. Ini poin terakhir Ustaz, karena waktu kita memang terbatas, jadi cukup seru podcast kita malam hari ini karena banyak narasi-narasi yang berkembang di tengah kaum muslimin dan itu tidak serasi sebenarnya. Ini lebih tidak serasi lagi Ustaz, poin terakhirnya Ustaz. Mungkin Ustaz perlu jelaskan nanti filter apa yang paling ampuh untuk menjaga atau menyeimbangkan narasi tak serasi ini. Dan terakhir ada dari yang memberikan narasi mungkin oke lah, dalil ataupun narasi yang diungkapkan atau dibantah itu sahih. Oke, jadi sekarang begini saja untuk kamu amalmu dan aku dengan amalku, atau kalian dengan amal kalian dan saya dengan amal saya. Apakah ini bisa diberlakukan narasi seperti ini Ustaz untuk sesama kaum muslimin atau seperti apa Ustaz? Nah, fadhil Ustaz. Walana a'maluna walakum a'malukum atau lakum dinukum itu jurus terakhir Ustaz. Ini kan sebenarnya itu lebih ditujukan kepada orang-orang yang tidak muslim kan. Dulu Rasul kan diajak juga itu oleh orang-orang kufar kan agar berimbang lah gitu kan, agar toleran lah, sama-sama ke patungnya, nanti kita sama-sama pula. Ini berhati-hati nih, sama-sama begini nih. Di bab toleransi saya. Di bab dianggap itu sebagai bentuk toleransi dalam beragama, sama-sama ke gereja, sama-sama pula ke masjid. Kita tidak butuh orang kafir itu ke masjid, buat apa mereka ke masjid? Bahkan kalau bisa mereka jangan pernah masuk ke masjid. Mereka juga nggak butuh kita datang ke gerejanya kok. Ngapain kita rusak akidah kita dengan toleransi seperti itu? Nabi dulu diajak itu, tapi turun ayat kan, Qul ya ayyuhal kafirun. Ini ketegasan dalam persoalan akidah. Ujungnya adalah lakum dinukum waliyadin. Untuk orang kafir oke. Tapi kalau sesama umat Islam yang beriman, tentu kita lagi-lagi diminta untuk menasehati. Kan amanu wa amilus salihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Kalau ini kita tidak lakukan, kita akan merugi. Kan Allah yang bilang kan innal insana lafi khusrin. Imam Syafi'i mengatakan untuk ayat ini, seandainya lah ayat Quran itu ini yang turun, ini saja yang turun, cukup bagi kita ini untuk sadar. Ada iman, ada amal saleh, ada tawasaw bil haqq, tawasaw bis sabr. Seandainya ada saudara-saudara kita yang memang jelas itu kesalahannya, jelas kekeliruannya, lalu udahlah kamu dengan amalmu, saya dengan amalmu, jangan-jangan kita bagian dari orang merugi, karena kita masih peduli hanya dengan diri kita saja. Amanu wa amilu salihatnya itu baru sekedar soleh, sedangkan tawasaw bil haqq, tawasaw bis sabr itu muslih. Jadi dipentingkan kita untuk menjadi soleh wa muslih. Soleh untuk diri kita, muslih mengajak orang lain untuk melakukan hal yang sama. Jadi ini lagi-lagi narasi yang tak serasi, yang tidak bisa dibenarkan. Bagaimana apa yang harus dilakukan agar narasi-narasi kita ini tetap terpelihara, tetap serasi dengan sunnah Rasul? Ya, yang pertama sekali yang harus dilakukan adalah perkuat iman. Luruskan niat kita semata-mata benar hanya karena Allah Subhanahu wa taala, bukan untuk yang lain. Kalau niat kita, dan itu pada semua profesi, apapun profesi kita, sebagai dosen, sebagai guru, sebagai pedagang, niatkan ikhlas karena Allah, bahwa sesungguhnya kita melakukan sesuatu yang baik yang Allah perintahkan. Dan kita menjadikan diri kita bermanfaat bagi orang lain. Ini persoalan iman harus sedalam mungkin. Sebagai seorang da'i umpamanya, juga harus seperti itu, sebagai seorang mubalik. Tapi kalau niatnya sudah mulai menyimpang,
untuk ketenaran, agar banyak pengikutnya, lalu mengikuti selera masyarakat, itu pasti akan terjadi narasi-narasi yang tidak serasi. Akan gampang kita mengeluarkan kata-kata yang penting orang senang. Tidak lagi kita mengukur apa yang dikatakan oleh Allah dalam Qur'annya dan oleh Rasul dalam hadisnya. Apalagi kalau untuk ketenaran. Agar kita terkenal, udah lakukan aja yang aneh-aneh itu. Pasti cepat terkenalnya kan. Tapi ini agama. Yang kita sampaikan adalah ajaran Allah, syariat Allah, ajaran Rasulullah, Rasul yang dulu menyampaikan. Bukankah al-ulama warasatul anbiya? Maka yang pertama sekali niat yang baik, perkokoh iman. Yang kedua, belajar yang benar. Belajarlah Islam itu dengan benar dan baik, tidak dengan spontan atau sifatnya instan. Baik belajarnya, ambil dari sumbernya, Al-Quran, Sunnah, dan ambil dari para ulama yang benar-benar manhajnya sejalan dengan Al-Quran dan Sunnah. Ayo tidak bisa main-main dalam persoalan ini. Ini tidak bisa belajar sambil makan syuhada ini. Nggak bisa ini. Habis buah nangka satu batang jadi dia seorang ahli fikih. Nggak bisa. Ini cerita-cerita bohong lagi ini. Jadi berhati-hati betul nanti. Belajar baik-baik. Belajar itu ibadah. Agama yang menyuruh kita untuk belajar seperti itu. Duduk di majelis ilmu belajar itu berpahala. Begitulah agama ini menempatkan belajar itu sebagai sebuah kebaikan, karena belajar itu kebaikannya untuk diri dia dan nanti akan berpengaruh kepada baiknya orang lain. Nah, jadi perkokoh iman, ikhlaskan niat sebaik mungkin, dan perbanyak ilmu pengetahuan. Belajarlah dengan cara yang baik. Taib, jazakallah khairan Ustaz untuk waktunya di malam hari ini. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat untuk antum semuanya. Ingat, tetap belajar antum dan ambil dari sumber yang benar Ustaz. Mudah-mudahan kita juga bisa merajut ilmu dan peradaban Ustaz ya. Peradaban yang benar tentunya sesuai yang diinginkan oleh Rasulullah SAW. Dan mudah-mudahan narasi-narasi yang tak serasi yang sudah kita berhasil bahas di malam hari ini bisa menjadikan antum lebih mawas diri untuk memilih narasi yang benar-benar serasi dengan Al-Quran dan Sunnah. Jazakallah khairan untuk perhatian antum semua. Afwan untuk semua salah kata dan khilaf bicara. Insyaallah pekan depan kita akan bertemu lagi dengan tema yang berbeda bersama guru kita. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya